Baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan nge-review beberapa saham yang diakumulasi oleh asing dalam 1 minggu terakhir ya. Mulai tanggal 28 Juni sampai 2 Juli. Kita cuma ambil 5 besar dan di sini ada PMRI, ASI, Agro, INDF, dan GGRM. Kita langsung ke chartnya dulu. Nah, akhirnya keluar. PMRI hari ini ditutup melemah 25 poin ke level 5.950. Koreksinya ini sih koreksi wajar ya. Tidak terlalu berpengaruh karena harga hari ini balikin harga open yang kemarin. Lalu di sini kita lihat saya pernah menarik garis PMR itu memiliki resisten di sini ya. Dan pada tanggal 2 Juni kemarin tuh konfirmasi break dan membuat gap yang lumayan tinggi, lalu kemudian sideways dan cenderung turun. Nah, secara Vibo sendiri support sekarang dari PMR itu di 5.925, kemudian resistnya itu di 6.075. Nah, terus kita cek dulu dari broker transaksi. Hari ini sih masih nggak ada perubahan signifikan ya, karena top 5-nya itu kira-kira sama totalnya. Lalu kita karena fokusnya ngelihat data 1 minggu, kita mulai dari tanggal 28 Juni. Ternyata PMRI diakumulasi. Dan jelas-jelas di sini harusnya ini akumulasi asing ya, karena PMRI masuk di net foreign buy. Mari kita cek dulu dari tanggal 28 Juni. Ya, terlihat PMRI masih diakumulasi asing dalam 1 minggu terakhir. Untuk area entry-nya sih kita tunggu dulu. Apabila dia masih bertahan di 529 minggu depan tuh masih bagus. Atau kalau mau amannya nunggu di 6.100-an. Itu buat PMRI. Yang kedua ada GGRM. GGRM kemarin ngamuk ya ini. Ngamuk dari mulai 2 Juni aja sampai sekarang tuh kenaikannya udah 41%. Buat saham yang fraksi harganya gede ini termasuk langka ya, dalam 1 bulan bisa naik 40%. Dan kita lihat di broker summary-nya siapa sih yang borong GGRM. Karena kita tadi ngomongin di chartnya dalam periode 1 bulan, dari awal Juni kita juga cek dulu dari 1 Juni. Udah di 1 Juni sampai 2 Juli. Dikit ya. Oh, emang karena harganya tebal ya. Nah, ternyata GGRM diakumulasi oleh YU. Broker YU ini tercatat membeli 235.000 lot dan menjual 36.000 lot. Dan net volumenya yang diakumulasi YU di GGRM selama 1 bulan masih 199.000 lot. Kita lihat transaksi asingnya. Dalam 1 minggu terakhir emang masih kuat ya di akumulasi asing. Hari ini sih lumayan tebal, 80 juta, 80 miliar ya ini maksudnya. 80 miliar. Kita cek siapa sih yang akumulasi hari ini. Dan ternyata masih dipegang YU.
Jadi emang bandarnya dari GGRM ini YU. Bagi teman-teman yang mau yang punya barang di GGRM, apabila teman-teman ngerasa ini cuma digoreng bandar, ya kan harus ngelihat dari pergerakan dari YU sendiri. Kemudian di sini GGRM memiliki level resist di 47.900 ya. Yang teman-teman kalau mau masuk, karena ini kenaikannya udah tinggi, kita ambil resistnya tuh lumayan jauh, di sekitaran 2020-an. Punya resist di 47.900. Kemudian ASI. ASI ini trennya masih downtrend. Ini klik. Masih downtrend ya. Masih downtrend dan nah, ini harusnya di sini. Masih downtrend dan sekarang masih kepentok MA20-nya juga. Ketika kemarin sempat berada di atas MA20-nya namun ditutup melemah. Lalu hari ini pun juga melemah walaupun sempat dibawa ke atas MA20-nya. Astra ini nggak jauh-jauh dari MA20-nya, kita lihat di sini pergerakannya pun sangat rapi ya dari MA20-nya. Ketika dia turun MA20 ke bawah, naik crossing MA20 naik ke atas kuat, dan ini cuma noise ya, karena turunnya tuh sedikit, cuma 7 candle, naik lagi, keklik lagi. Jadi emang AC itu kuat banget, indikator MA20 ke AC itu kuat banget. Selama dia berada di atas MA20-nya sih masih bagus-bagus aja. Ini ketika dia breakdown juga kencang banget dan ada noise sedikit, turun lagi, dan sempat berada di atas MA20-nya ini beberapa hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 minggu, namun turun lagi, kemudian seperti itu. Ini kemungkinan terdekat sih resistnya di 5275-an ya. 5275, 5250, tergantung ntar gimana lambat atau cepatnya pergerakan ASI ke depan. Lalu kita lihat dari broker transaksinya ASI. Kalau hari ini masih imbang, nggak begitu ada selisih besar di top 5 buyer dan seller. Lalu untuk seminggu terakhir masih YU masih megang barang banyak di ASI ya. Dan emang kalau broker asing yang sering dipakai asing beneran buat akumulasi itu ya YU. Dan secara total kalau 1 minggu ini masih kuat banget, apalagi 4 hari terakhir yang terus diakumulasi. Itu untuk ASI. Dan 4 hari terakhir kan dia diakumulasi asing, dan ternyata emang bener kuat banget dalam 4 hari ini. Jadi pengaruh banget lah pengaruh banget asing di saham ASI itu. Kemudian kita lihat dari agro ya. Nah, agro kemarin garis dari mana lagi? Agro kan kemarin kita sempat kita bahas di video sebelumnya kalau dia punya resist di 1750. Itu Vibo 1,618-nya ternyata berhasil break. Kemudian sekarang berada di 1880. Otomatis level 1750 ini menjadi level supportnya agro buat kedepannya. Selama ini belum breakdown ya, tetap di sini level supportnya di 1750. Kemudian untuk resistnya sih masih jauh ya kayaknya. Jauh banget ini. Ini ATH apa ya? Oh, ternyata ATH ya ini. Sebelumnya tuh harganya itu di
Oh, 2009 masih di harga 100-an. Emang jauh banget ini karena udah ATH. Nah, nyari resistnya ya di ini, di high terakhir ya, di 2010. Untuk resist agro sekarang di 2010 dan supportnya agak jauh di 1750. Lalu kita lihat dulu dari candlenya, ini kuat banget naik tuh tanggal 30 Juni. Yang bikin break resistnya di 1750 tanggal 30 Juni kita cek sekalian. 30 Juni ada siapa di sana di agro. Ini yang satu minggu masih pegang CG sama KZ. Mereka punya 100.000 lot. Kemudian tanggal berapa tadi? 30 Juni. 30 Juni kita cek. Harusnya sih CG kalau nggak KZ. Ya benar, ternyata KZ ya. Ternyata penggerak harga agro yang paling kuat tuh KZ terlihat pada tanggal 30 Juni kemarin dia ngeborong 227.000 lot dan belum distribusi sama sekali. Kalau sampai sekarang ada mulai distribusi ya. KZ udah mulai distribusi. Jadi teman-teman perlu perhatikan. Lalu karena candle hari ini merah, kita cek juga hari ini. Yang ternyata KZ masih masuk. KZ masuk lagi ternyata buat menahan penurunan dari agro sendiri. Lalu kita konfirmasi lagi, agro di sini pasti hijau terus. Nah, bener. Malah hijaunya dari tanggal 21 Juni ini kuat banget. Dari tanggal 8 Juni mulai rally ya. Iklan cuma sekali lah tanggal 18 Juni. Rallynya mulai 8 Juni. Kita cek lagi di sini 8 Juni itu di mana posisinya. Oh, di awal kenaikan ini ya 8 Juni. Ya, awal kenaikan tuh ya 9 Juni, 8 Juni tadi asing mulai masuk, tanggal 9 mulai rally, kuat banget sampai sekarang. Itu buat agro ya, kita perlu perhatiin level 2010 sama 1750. Kemudian yang terakhir ada INDF. INDF nih sahamnya termasuk candlenya nggak begitu aturan, jadi agak susah ya dianalisa. Tapi poin pentingnya di sini adalah kita patokan sama MR20 aja. Dia tuh INDF kalau secara track record kita lihat di sini ketika dia break up-nya dari MA20 tuh pasti bikin gap dulu terus naik tinggi kemudian turun. Nah, ini bisa jadi pertanda juga ini pada hari ini tuh, pada kemarin tanggal 1 Juli itu dia naiknya tuh bikin gap dulu. Terus hari ini bikin high wave. Nah, ini kemungkinannya sih turun lagi. Kalau kita coba bandingin ya, ini tanggal 3 Juni sampai 4 Juni. Bandarnya siapa? 3 Juni, 4 Juni, 3 Juni. Di sini. Apa tadi? INDF. Kita kalau mau ngefalin tipikal bandar susah, jadi kita harus cek satu-satu aja. Ternyata ada ZP, YUBK ya, top 3-nya. Kemudian kita cek tanggal 4-nya. Yang distribusi paling kuat ODI FLG. Distribusi ODI FLG. Lah berarti hari ini apakah mereka keluar? OD di sini
siapa tadi, IFLG, mereka mulai distribusi tapi nggak begitu kuat. Kalau kita cek tadi apa yang akumulasi tanggal 3 Juni adalah ZPYUBK. Apakah kemarin sama tanggal 1 Juli YUBK, ada YU nya, berarti emang YU ini tukang naikin harga ya, karena setiap kenaikan tuh pasti ada broker YU. Setiap kenaikan saham yang berfraksi besar dan bermarket cap besar tuh mesti ada YU nya. Dari 5 yang terakhir kita cek maksudnya ya. Lalu kita cek selanjutnya saham yang paling banyak dijual oleh asing. Kita ambil 5 aja ya, ada BBCA, TLKM, LPPF, MTK, MMLP. Lalu kita lihat chartnya dulu. Nah, BBCA tuh secara jangka menengah sih memiliki area demand yang kuat di sini ya. Di 30.600 sampai 29925. Nah, kemarin tuh sempat dibawa ke channel bawahnya tanggal 30 Juni, kemudian mantul. Hari ini tadi sempat naik di atas channel tapi kemudian turun lagi. Dan di atas ini pun juga ada gap yang cukup tinggi di 30950. Terus opennya di 30500, 425 poin. Cukup tinggi sih ini. Nah, ini bisa jadi hal baik juga, karena kalau teman-teman mau scalping sih atau mau day trading, kemungkinan tuh bakal ditutup dulu di gap ini. Jadi lumayan, dapat 450 poin kan lumayan. Nah, tinggal teman-teman tuh berani atau enggak, dan yakin apa enggak dengan analisa teman-teman sendiri. Ini bukan ajakan beli ya, apalagi satu lotnya butuh 3 juta. Monggo teman-teman dianalisa sendiri. Untuk stokastiknya sih mulai masuk lagi ya ini, tapi belum terkonfirmasi. Emang amannya sih untuk BBCA ini ya kalau berhasil close di sini kan, di 30700-an lah paling aman. Ada kemungkinan buat balik setidaknya di ke 30.950-an. Kita lihat langsung ke broker summary-nya. Dalam 1 minggu terakhir tuh sebenarnya gimana sih, apa yang terjadi dengan BBCA? Dan emang didistribusi ternyata KZ sama CS aktornya. Kemudian di sini kita lihat apakah 5 hari berturut-turut. Oh, ternyata sejak tanggal 25, artinya 6 hari berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih didistribusi kuat ya BBCA. Nah, kenapa ini bank-bank gede kok banyak yang mulai ditinggalin asing? Agak mencemaskan sih. Mungkin bisa jadi ini karena isu free float sih. Bagi teman-teman yang bingung masalah isu free float, baca dulu ya. Nanti kalau nggak bisa boleh ditanyakan di grup. Nah, kemudian lanjut ke TLKM. TLKM kemarin sempat kita analisa juga di video sebelumnya tuh, memiliki 2 level support kuat ketika harganya di sini, sekitar sini. Saya lupa di bulan Januari sampai Maret waktu itu saya mulai Februari ya. Februari sampai Maret kalau nggak salah saya masih aktif nge-review juga. Kemudian kemarin kayak saya bahas juga di pertengahan Juni. Itu level supportnya tuh ada 2. Level demand kuatnya di 3270 sampai 3240, kemudian di 3170 sampai 3130. Dan hari ini full candle sudah di bawah area demandnya. Jadi ini bisa jadi pertanda yang kurang baik buat TLKM.
Lalu kita lihat dulu dari broker summary-nya. Dalam 1 minggu terakhir ini siapa sih? Dalang di balik ini semua ternyata ZP. ZP sama RX ini buang barang banget. 1.500.000 lot. Ini satuannya apa ini? Broker transaction net volume. Oh iya, 1.500.000 lot. Ini banyak banget ya. Dan terlihat di sini sell-nya pun barang yang dijual ZP itu mewakili 27,98% dari total saham Telkom yang terjual. Otomatis di sini sih harusnya merah pekat dalam beberapa hari, dan ternyata dalam 4 hari beruntun Telkom didistribusi kuat. Di sini kita bisa tahu juga bahwa Telkom itu emang kelihatan banget di bandari asing ya. Ini candle merah tanggal 28 mana? Tanggal 28 mulai merah kuat banget. Tanggal 30 doji, tanggal 30 padahal kuat banget ya. Kita sekarang coba cek tanggal 30 siapa yang menahan penurunan dari TLKM. Walaupun dibuang kuat sama ZP sama BK, ternyata banyak juga ya yang beli asing. Ini YU ada AKCS, KZ, tapi top 5-nya sih masih banyakan asing. Di sini CC cuma 1. YP di sini broker-broker yang dipakai ini PD, NIXC yang paling banyak pakai retail. Di tanggal 30 itu ini kompak banget ya mereka buat menahan laju penurunan dari TLKM. Tapi ternyata hari selanjutnya pun terbantai juga. Karena the power of asing, kalau udah mereka pergerakannya searah tuh susah dilawan karena duitnya juga banyak. Kemudian LPPF nih kemarin udah bagus ya, ditutupnya tuh di atas titik resistnya tuh ada di 1960, dan hari ini pun masih tertahan di atas 1960, tepatnya di 1980. Tapi candlenya sih ini candle bearish, jadi kemungkinan besok Senin masih turun dulu. Nah tapi yang kita perlu perhatikan LPPF tuh sama MA20 juga masih sohib banget. Mereka nggak bisa jauh-jauhan ya, jadi bisa buat patokan support juga. Ini MA20 nya sekarang di 1880. Ini bakal terus naik, artinya ini masih dalam fase uptrend. Namun noise nya udah masih tinggi di berapa tadi ini? 22 high 2300. Noise nya masih tinggi untuk jangka pendek sih masih turun arahnya. Tapi kita tunggu aja. Kalau teman-teman mau masuk, tunggu di sini di berapa tadi? 1880. Terus kita lihat apa yang terjadi dengan LPPF terutama tanggal 30 Juni. Siapa yang goreng? LPPF 30 Juni yang goreng tuh ternyata KZ ya. Sebenarnya kita ngeceknya di sini aja, volume banyak terbeli YP, AKDR banyak jual, KZ, YPPD. Sempat diangkat YP sama AK. Kemudian berarti bandarnya di sini terlihat YP yang gerakin kuat, karena di sini top high-nya tuh YP 230.000 lot. Terus dia juga masuk top sell ya, meskipun nomor 2 di 292 lot. Tetapi KZ di sini full jual barang. Dia ngejual 325.000 lot, tidak beli sama sekali. Kalau YP kan dia berperan buat naikin terus drop.
Lalu kita lihat dalam seminggu terakhir. Masih terlihat di distribusi kuat KZZPOD. Dan asing pun sepertinya juga kuat ya. Minimal 3 dari 5 merah ini. Ternyata 4 dari 5 merah. Dan ternyata LPPF mulai distribusi asing tuh sejak asing mulai banyak keluar ya. Ini bulan apa? Mulai akhir April ternyata asing banyak keluar. Lalu kita lihat akhir April seperti apa tadi saya juga penasaran akhir April. Akhir April dibikin sideways ini ketika dia ditinggalkan asing. Ternyata harga LPPF tidak terlalu berpengaruh ya di asing, karena ketika LPPF didistribusi asing mulai akhir April, harganya pun masih aja sideways di area sini. Jadi ini titik supportnya di sekitar 1655-an. Mungkin ini area sideways-nya di sini ya. Ini juga ada support di 1730. Ini teman-teman yang mau masuk lagi sih tunggu aja di 1730. Karena menurut saya ini sih masih susah buat naiknya ya. Nggak tahu, tapi nanti kalau tiba-tiba ada yang memborong. Kemudian kita cek EMTK, lanjut aja. EMTK kemarin juga sudah saya gambarkan. Garis ini tuh garis uptrendnya tuh sempat jadi area garis supportnya, kemudian menjadi garis resistnya, dan terbukti sampai sekarang pun belum tertembus. Tapi ini untuk mulai dari tanggal 27 April sih arahnya masih uptrend. Mulai 18 Mei masih uptrend, masih ke atas, dan dia kepentok resist horizontalnya di 2550. Ini sih MTK sih kalau mau masuk mending nunggu di atas 2550, karena dia beberapa kali kepentok di situ ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kali gagal break 2550. Jadi ini termasuk garis resist kuatnya. Dan dia banyak noise-nya ya buat minggu ini. Langsung aja kita cek LPPF. Tadi apa? EMTK. Astagfirullah. Ya Allah. Nah, ternyata EMTK emang didistribusi sih ini. BK sama AK. Dan diakumulasi oleh PD. Kemungkinan sih retail. Terus kita cek di forennya pasti sih juga banyak merahnya ya. Dan bener, EMTK ternyata merah sejak lama. Sejak 18 Juni. Merah beruntun sampai hari ini pecah telur. Hari ini siapa ya yang ngeborong? Ada DR, YU, AK. Lumayan lah. Masih ada yang mencoba buat ngebreakin level 2550 ini. Kalau saya sih ini masih layak menjadi watchlist ya, karena level 2550 ini udah dekat dan kuat banget. Terbukti kalau dia berhasil break 2550 sih bakal bagus banget. Tapi tergantung lagi teman-teman gimana. Ini kan bukan rekomendasi atau ajakan beli, hanya analisa pribadi saya. Kemudian yang terakhir tuh ada MMLP. Hari ini ditutup menguat 30 poin ke level 750. Kenaikannya juga termasuk amazing ini dari tanggal 21. Ini berapa persen ya dari tanggal 21? Dari harga open 380 sampai minggir. Tar.
sampai harga close sekarang 750. Nah, udah 96%, lumayan juga. Enggak cuma lumayan sih, ini hebat. Dalam jangka waktu 2 minggu udah naik 96%. Kapan lagi ya toh? Tapi menariknya kok MMLP ini banyak didistribusi asing dalam 1 minggu terakhir. Padahal dia naiknya cukup kuat. Berarti bandar dari ML apa tadi? MMLP adalah bandar domestik. Kita lihat dari tanggal 28 Juni. Wah, AI sih saya nggak begitu hafal ya pergerakannya gimana. IFTP sepertinya juga nggak familiar saya dengan pergerakan mereka. Daripada saya salah ngomong, kita langsung cek aja di foreign transaction. Di sini terlihat 4 hari terakhir tuh distribusi kuat oleh asing. Ternyata 5 hari terakhir ini distribusi kuat oleh asing. Dan hari ini yang ngeborong siapa ya? Apakah ada? Wow, ternyata didistribusi banget. AI 199. Hari ini hijau padahal ya. Hari ini hijau dan AI udah keluar barang banyak. Ternyata yang nampung juga banyak ya. 800.000 ditampung. Ini berapa nih? Hitung cepat teman-teman. Hitung cepat, ini sekitar 4 tambah 2, 6. Hampir 700.000. Mereka ini yang paling kuat menampung. IFODCC ini paling banyak ngeborong. Jadi mereka yang berhasil menahan atau malah membuat MMLP ditutup hijau pada hari ini. Baik, sekian dulu pembahasan pada hari ini. Apabila teman-teman suka, jangan sungkan-sungkan buat pencet like. Dan kalau teman-teman nggak ingin ketinggalan informasi dari kami, ya bolehlah di subscribe sama notifikasi dihidupkan. Walaupun saya jarang bikin konten, tetapi ketika saya bikin konten harusnya sih kualitasnya lebih baik ya, harusnya ya. Tapi buktiin sendiri ya teman-teman, lihat video-video yang sebelumnya, analisa saya gimana, lalu pergerakan harga yang saham sekarang gimana, bandingin sendiri deh ya. Baik, sekian dari saya Pak Bejo, terima kasih.